Meskipun ada beberapa seruan untuk pengunduran dirinya dari dalam partainya sendiri, Keir Starmer mengatakan bahwa mayoritas besar partai buruh mendukung kepemimpinannya. Namun, tekanan terus meningkat atas keputusannya untuk menunjuk Peter Mandelson sebagai duta besar di Washington. Pejabat pemeriksa latar belakang merekomendasikan agar dia tidak diberikan izin akses keamanan. Namun Starmer tetap bersikeras bahwa dia percaya partai buruh masih bisa menang dalam pemilihan umum berikutnya di bawah kepemimpinannya. Untuk membahas ini lebih lanjut telah bergabung dari London, jurnalis Inggris dan komentator urusan internasional Tom Gross. Hai Tom, terima kasih sudah hadir di sini. Hello, Emily. Jadi, saya rasa, mari kita mulai dengan mengapa hubungan Mandelson-Epstein menjadi masalah besar bagi Starmer. Ya, Starmer sudah cukup tidak populer karena orang-orang tidak begitu jelas tentang apa yang dia perjuangkan. Dia sudah banyak melakukan perubahan sikap. Dia tidak terlalu karismatik dan dia memang sudah cukup tidak populer. Tapi kasus Mandelson ini sangat problematis karena melibatkan Jeffrey Epstein. Ini bisa mencakup dugaan menerima uang dari Epstein. Ini mungkin melibatkan penjualan rahasia negara Inggris yang merupakan tindakan ilegal ketika Mandelson sebelumnya berada di pemerintahan. Dan sebelum Starmer menunjuk Mandelson sebagai duta besar untuk AS Serikat pada tahun 2024, Starmer telah diperingatkan bahawa Mandelson adalah penunjukan yang kontroversial dan berbahaya. Mandelson adalah tokoh senior sejak zaman Tony Blair sekitar 20 tahun yang lalu di Inggris, dan saat itu harus mengundurkan diri karena kontroversi pada masa itu. Tapi menurut saya, masalah Mandelson itu hanya tambahan dari sekian banyak masalah yang sudah ada. Banyak orang di dalam partai buruh memang sudah tidak suka Keir Starmer bahkan sebelum ini. Dan apakah kasus Epstein masih bisa merusak politik Inggris setelah bertahun-tahun berlalu? Ya, memang begitu. Lihat, ini juga merusak keluarga kerajaan Inggris. Tentu saja kepala negara di Inggris adalah Raja Charles, dan saudaranya telah dicabut gelarnya, tidak lagi Pangeran Andrew, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran. Jadi kedua bagian pemerintahan Inggris, monarki sebagai kepala negara dan cabang eksekutif, Perdana Menteri, mungkin harus mengundurkan diri. Tapi menurut saya ini jauh lebih mengkhawatirkan dari itu. Jika Keir Starmer harus mundur, dan sepertinya dia memang harus mundur setelah pemilihan lokal sekitar 10 hari dari sekarang ketika Partai Buruh diperkirakan akan tampil sangat-sangat buruk. Itu berarti Inggris akan memiliki Perdana Menteri ketujuhnya dalam satu dekade sejak 2016. Jika Anda kembali ke tahun 1964, saat itulah Anda melihat 7 Perdana Menteri sebelumnya selama lebih dari setengah abad. Jadi Anda memiliki 7 Perdana Menteri selama setengah abad, dan kemudian 7 Perdana Menteri hanya dalam satu dekade. Dan sebenarnya ini adalah tanda ketidakstabilan di sebuah negara, Inggris, yang seharusnya menjadi salah satu demokrasi yang lebih stabil. Dan jika ada pergantian kepemimpinan di Inggris, apa artinya bagi hubungan Inggris dengan Israel? Seperti yang Anda katakan, maksud saya, memang telah terjadi cukup banyak pergantian dalam beberapa tahun terakhir. Begini, partai buruh yang berkuasa punya mayoritas besar, jadi pemimpin baru akan berasal dari partai buruh sendiri. Partai buruh yang berkuasa sangat bermusuhan dengan Israel, tetapi belum tentu Starmer dan calon pemimpin berikutnya bersikap begitu. Para kandidat berikutnya, tetapi akar rumput para anggota parlemen ingin menyeret partai ke posisi yang jauh lebih bermusuhan. Saya akan memberikan Anda contoh. Perdana Menteri Hongaria yang baru, Magyar. Dia tidak terlalu pro atau anti-Israel, tapi dia langsung membuat komentar anti-Israel untuk mencari dukungan dari sentimen populer di Eropa dan di Hongaria. Jadi saya curiga pemimpin baru Partai Buruh akan lebih bermusuhan terhadap Israel. Istri Keir Starmer adalah seorang Yahudi. Mereka membesarkan anak-anak mereka sebagai Yahudi reform. Mereka sesekali pergi ke sinagoga pada Jumat malam. Melalui istrinya, dia memiliki kerabat di Israel. Jadi meskipun Starmer bukan pendukung Netanyahu dan Likud, dia tetap peka terhadap fakta bahwa Israel memiliki masalah keamanan yang nyata. Dia peka terhadap bahaya antisemitisme, bahkan terhadap anak-anaknya sendiri. Tidak ada dari calon penggantinya yang memiliki keterikatan emosional atau keterikatan keluarga dengan Israel atau Yahudi. Dan karena itu, mereka mungkin akan mengorbankan hubungan yang sudah cukup lemah dengan Israel demi mengakomodasi sentimen anti-Israel yang sangat lantang.
Ngomong-ngomong, satu hal lagi, mirip seperti Partai Demokrat di Amerika, ada Gavin Newsom di California yang mengkritik AIPAC. Saya tidak berpikir Newsom itu benar-benar anti-Israel, tapi dia mencoba mencari dukungan dari basis partainya dengan mengorbankan Israel. Anda mungkin akan melihat hal serupa di Inggris, dan keadaannya tidak akan begitu baik. Ya, dan dengan Starmer seperti yang Anda katakan jelas ada kaitannya dengan istrinya. Dan saya tahu bahwa dia juga mengunjungi komunitas Yahudi setelah serangan bom Molotov belum lama ini. Tapi apakah itu menjadi ancaman berbahaya? Mengingat orang lain mungkin tidak punya alasan untuk memiliki hubungan pribadi dengan pengalaman komunitas Yahudi. Saya rasa siapapun penerusnya nanti akan meminta pihak berwenang dan polisi untuk menindak tegas antisemitisme dan mengecam antisemitisme. Tidak ada dari mereka yang tidak bersimpati terhadap hal itu. Mereka pasti, tapi masalahnya adalah pada saat yang sama, jika mereka membiarkan semacam, Anda tahu, benar-benar hasutan terhadap negara Israel, sampai sejauh itu, jauh melampaui apapun yang sebenarnya telah dilakukan atau dituduhkan kepada Israel yang memicu suasana antisemitisme. Dan setidaknya sebagian, antisemitisme di Inggris adalah akibat dari anti-Zionisme. Dan ada tumpang tindih yang sangat kuat antara keduanya. Jadi seperti Anda tahu, BBC kemarin mereka membuat laporan tentang betapa buruknya antisemitisme itu. Dan laporan berikutnya menyiratkan bahwa Israel telah membunuh 2.600 warga sipil di Lebanon tanpa menyebutkan bahwa angka-angka tersebut diragukan. Dan sebagian besar dari mereka adalah anggota Hizbullah dan tanpa menyebutkan bahwa Hizbullah telah menembakkan roket ke Israel. Jadi Anda membangkitkan perasaan anti-Yahudi, atau lebih tepatnya, jika Anda seorang Yahudi di Inggris dan Anda mengutuk Israel, mengutuk kebijakan Israel secara terang-terangan, maka Anda dianggap sebagai Yahudi yang dapat diterima. Jika Anda menolak untuk mengutuk Israel, maka seolah-olah semua orang merasa bebas menyerang orang Yahudi dan dengan sangat cepat berubah atau bergeser menjadi kebencian antisemit tradisional. Baiklah, terima kasih banyak Tom Gross atas masukan Anda. Sama-sama.